Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisman Mahfud dengan NIM 2112-2000 dari kelas SI03 ingin mempresentasikan tugas proyek inovasi digital bisnis dengan judul Sistem Rekomendasi Wisata Yogyakarta menggunakan algoritma Naive Bayes Multinomial. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang sistem rekomendasi wisata Yogyakarta didasarkan pada peningkatan minat wisatawan untuk mengunjungi kota ini. Yogyakarta menawarkan beragam destinasi wisata, namun banyaknya pilihan ini sering membuat wisatawan bingung dalam memilih. Keterbatasan pengetahuan tentang destinasi wisata juga menjadi masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem rekomendasi yang dapat memberikan saran wisata yang ada di Yogyakarta dan memungkinkan mereka untuk menikmati pengalaman wisata yang lebih memuaskan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Untuk yang pertama, dengan judul Sistem Rekomendasi Wisata Pantai menggunakan metode Simple Additive Weighting dengan peneliti Suherman, kemudian Suni Samsuni, kemudian Imam Lukman Hakim. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi 20 tempat wisata pada Pantai Anyer kepada wisatawan. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, yaitu penelitian ini menghasilkan berupa aplikasi berbasis online untuk rekomendasi wisatawan dalam memilih tempat wisata pantai wilayah Anyer yang diinginkan. Aplikasi ini di dalamnya menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW dengan menerapkan 12 alternatif dan kriteria seperti pantai tidak berkarang, pantai yang memiliki sarana ibadah, memiliki toilet, dekat dengan penginapan, dekat dengan tempat kuliner, pantai luas, jarak pantai dan tepi pantai jauh, laut landai, pantai yang rindang, tersedia tempat peristirahatan, dekat dengan fasilitas kesehatan, fasilitas bermain air, dan tersedia lahan parkir yang luas. Untuk saran, di masa yang akan datang, diharapkan pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Provinsi Banten, agar daerah wisata Pantai Anyer dapat segera mempersiapkan infrastruktur komunikasi yang baik, terutama internet, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepariwisataan. Untuk perbedaannya, penelitian sebelumnya menggunakan metode Simple Additive Weighting dan hanya wisata pantai. Sementara itu, penelitian kali ini difokuskan pada wisata di daerah Yogyakarta yang memiliki 4 kategori, yaitu Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Pada penelitian ini menggunakan algoritma Naive Bayes Multinomial. Untuk tinjauan pustaka yang kedua dengan judul Content Based dan Collaborative Filtering pada rekomendasi tujuan pariwisata di Yogyakarta. Untuk penulisnya Aprilia Sabtu Ningrum, Heru Cahya Rustamaji, dan Yuli Fauzia. Untuk tujuan, pada penelitian ini tidak memiliki tujuan secara khusus, namun memiliki tujuan secara umum, yaitu agar dapat membantu wisatawan dalam memilih tujuan wisatanya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, peneliti memberikan rekomendasi tempat wisata berdasarkan hasil prediksi nilai rating, baru menggunakan metode Hebert, Content Based, dan Collaborative Filtering. Yang kedua, penelitian ini membantu wisatawan dalam memilih tujuan wisata di daerah Yogyakarta. Yang ketiga, hasil pengujian menggunakan metode black box menunjukkan bahwa semua fungsi dapat bekerja dengan benar. Adapun hasil dari pengujian black box dengan alpha test pada 10 responden ini menghasilkan 52,6% memberikan jawaban baik, serta dengan beta test pada 40 responden ini memberikan 77,3% memberikan jawaban setuju. Untuk saran, yang pertama, penelitian ini menggunakan metode Hebert, Content Based, dan Collaborative Filtering.
Oleh karena itu, dikembangkan dan diteliti lebih lanjut dengan metode hybrid, content based, dan collaborative filtering dengan multi kriteria rating. Yang kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan alat berupa rating sebagai pembentuk user profile, namun menggunakan banyak masukan seperti komentar, like atau dislike, atau yang lainnya. Kemudian perbedaannya, penulis sama-sama menggunakan topik sistem rekomendasi wisata di Yogyakarta. Tapi bedanya terdapat pada metode yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode content based dan collaborative filtering. Untuk penelitian kali ini menggunakan algoritma Naive Bayes multinominal. Untuk dataset yang digunakan hampir sama, tetapi pada penelitian kali ini menggunakan dataset yang dibuat sendiri untuk kolomnya seperti nama wisata, deskripsi, kategori, alamat, rating, dan fasilitas. Untuk tinjauan pustaka selanjutnya, yang ketiga, dengan judul Sistem Rekomendasi Perjalanan Wisata Berbasis Expert, Sistem, dan Algoritma Genetika. Untuk penulisnya, I Putu Gede Hendra Saputra, kemudian Luh Arida Ayu Rahning Putri. Untuk tujuan, pada penelitian ini tidak memiliki tujuan secara khusus, namun memiliki tujuan secara umum, yaitu tujuan dari pengembangan sistem rekomendasi ini adalah untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dan lebih memuaskan bagi pengguna dan menyediakan rekomendasi destinasi wisata yang lebih bersifat personal dan sesuai dengan preferensi mereka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem rekomendasi ini telah berhasil dibangun dengan framework yang terdiri dari perpaduan dua buah metode, yaitu algoritma genetika sebagai pembangkit rute dan sistem pakar sebagai koreksi akhir tahap terhadap rute-rute yang terbentuk. Dari hasil pengujian, fitur algoritma genetika mampu memberikan rekomendasi berdasarkan kriteria pengguna, dan penggunaan rule-based expert system lebih memberikan personifikasi terhadap kebutuhan user sehingga hasil destinasi wisata yang dihasilkan lebih bersifat personal sesuai dengan kebutuhan user. Untuk saran, tidak ditemukan saran secara khusus, namun memiliki saran secara umum, yaitu menekankan perlunya pengembangan sistem rekomendasi perjalanan wisata yang responsif dan interaktif. Hal ini melibatkan integrasi teknologi e-tourism dengan fitur-fitur yang mampu memberikan respon dan rekomendasi yang personal kepada pengguna. Untuk perbedaannya, pada penelitian ini penulis sama-sama menggunakan topik yang sama, yaitu sistem rekomendasi wisata. Bedanya terdapat pada penelitian sebelumnya menggunakan expert system atau sistem pakar, dan algoritma yang digunakan yaitu genetika dan dikhususkan di daerah Bali. Pada penelitian kali ini, penulis difokuskan pada wisata di daerah Yogyakarta dan menggunakan algoritma Naive Bayes multinominal. Untuk data yang digunakan jelas berbeda. Pada penelitian sebelumnya, penulis menggunakan data diambil dari berbagai website wisata yang ada di internet, khususnya untuk daerah Provinsi Bali. Sedangkan pada penelitian kali ini, datanya diambil dari website dan khususnya wisata yang ada di Yogyakarta. Untuk tinjauan pustaka yang keempat dengan judul Implementasi Method Weighted Product sebagai Sistem Rekomendasi Pemilihan Destinasi Wisata dan Kuliner Favorit di Malang. Untuk penulisnya yaitu M. Haris Aldiansyah, kemudian Moh Ahsan, kemudian Alexius Endi Budianto. Kemudian tujuan, pada penelitian ini tidak memiliki tujuan secara khusus, namun memiliki tujuan secara umum, yaitu untuk membantu wisatawan dalam memperoleh informasi tentang tujuan wisata dan kuliner dengan parameter harga dan lokasi yang diinginkan oleh pengguna dengan metode weighted product atau WP. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan perancangan sistem
mulai tahap awal sampai implementasi sistem, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sistem yang dibuat telah memberikan kemudahan serta membantu dalam merekomendasikan lokasi wisata dan kuliner di Kota Malang yang akan digunakan oleh wisatawan untuk dijadikan sarana guna menemukan lokasi wisata dan kuliner sesuai dengan kebutuhan wisatawan di Kota Malang. Kemudian saran untuk penelitian pengembangan selanjutnya adalah sistem rekomendasi lokasi wisata dan kuliner ini lebih sempurna. Maka diperlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dengan kriteria-kriteria yang lain dan lebih lengkap, dan sistem rekomendasi lokasi wisata dan kuliner ini mudah digunakan di mana saja. Diperlukan pengembangan ke dalam bentuk aplikasi mobile dengan harapan bisa digunakan dimanapun dan kapanpun secara real time. Real time. Kemudian perbedaannya pada penelitian ini penulis sama-sama menggunakan topik yang sama yaitu sistem rekomendasi wisata. Bedanya pada penelitian sebelumnya tidak hanya wisata tetapi juga kuliner. Pada lokasi penelitian sebelumnya menggunakan wisata dan kuliner yang ada di Malang. Sedangkan pada penelitian kali ini penulis menggunakan wisata di Yogyakarta. Pada penelitian sebelumnya mengimplementasikan metode weighted product sebagai sistem rekomendasi pemilihan wisata. Sedangkan penelitian kali ini penulis difokuskan menggunakan algoritma naive Bayes multinominal. Kemudian tinjauan pustaka yang kelima dengan judul Sistem Rekomendasi Pemilihan Destinasi Wisata Malang menggunakan metode TOPSIS. Untuk penulisnya Ruli Fajar Alfitroni, kemudian Umi Khadijah Putri, Aisyah Rahma. Untuk tujuannya, pada penelitian ini tidak memiliki tujuan secara khusus, namun memiliki tujuan secara umum, yaitu untuk membantu dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi manajer dalam penentuan destinasi wisata terbaik dengan kriteria yang sudah ada di CV Travelindo Adventure, yaitu biaya, fasilitas, waktu, popularitas, jarak tempuh, dan titik temu aksesibilitas. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu kesimpulan yang dapat dari penelitian ini mengenai sistem pendukung keputusan rekomendasi pemilihan destinasi wisata terbaik menggunakan metode TOPSIS, studi kasus di CV Travelindo Adventure, yaitu telah dihasilkan sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat merekomendasikan destinasi wisata terbaik. Kemudian untuk saran pengembangan yang masih dapat dilakukan dalam sistem ini antara lain, aplikasi sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode TOPSIS ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Perlu adanya evaluasi ke depannya untuk menambah jumlah kriteria yang digunakan, serta melakukan perbandingan metode TOPSIS dengan metode SPK lainnya untuk membandingkan hasil akurasi yang lebih baik. Kemudian perbedaan pada penelitian kali ini, penulis sama-sama menggunakan topik yang sama, yaitu menggunakan topik sistem rekomendasi wisata. Perbedaannya pada lokasi, penelitian sebelumnya menggunakan wisata di Malang. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan wisata di Yogyakarta. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan metode TOPSIS. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan algoritma naive Bayes multinominal. Untuk tinjauan pustaka yang keenam, dengan judul Implementasi Algoritma Naive Bayes untuk Sistem Rekomendasi Pemilihan Fakultas di Universitas Amikom. Untuk, untuk penulisnya, yang pertama, Rum Muhammad Andri, kemudian Rashid Ahmad Rianto, kemudian Rahma Widayanti
Istiningsih. Untuk tujuannya, pada penelitian ini tidak memiliki tujuan secara khusus, namun memiliki tujuan secara umum, yaitu sistem yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu dalam memberikan rekomendasi pemilihan fakultas di Universitas Amikom Yogyakarta. Kesimpulan, kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan analisa data menggunakan algoritma naive Bayes yang diperoleh dari mahasiswa yang telah menempuh pendidikan sekurang-kurangnya 4 semester dengan indeks prestasi sekurang-kurangnya 3, menunjukkan akurasi tertinggi pada Fakultas Ekonomi dan Sosial 98%, akurasi pada Fakultas Ilmu Komputer 80%, akurasi pada Fakultas Sains dan Teknologi 67%. Dari seluruh data uji yang meliputi data dari seluruh fakultas diperoleh nilai akurasi sebesar 83%. Sehingga sistem rekomendasi ini dapat membantu dalam memberikan rekomendasi pemilihan fakultas kepada calon mahasiswa baru di Universitas Amikum Yogyakarta. Kemudian untuk saran, pada penelitian ini tidak memiliki saran secara khusus, namun memiliki saran secara umum, yaitu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perancangan sistem rekomendasi pemilihan program studi. Saran ini muncul sebagai langkah selanjutnya untuk meningkatkan keakuratan dan kebermanfaatan sistem rekomendasi yang telah dibangun. Dengan demikian, universitas dapat memberikan cakupan sistem rekomendasi ini dari hanya merekomendasikan fakultas menjadi juga merekomendasikan program studi yang lebih spesifik. Untuk perbedaannya, pada penelitian kali ini penulis sama-sama menggunakan topik yang sama dan algoritma yang sama. Bedanya, pada penelitian sebelumnya, implementasi algoritma naive Bayes digunakan untuk sistem rekomendasi fakultas di Universitas Amikom. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan algoritma naive Bayes untuk merekomendasikan wisata di Yogyakarta. Pada penelitian sebelumnya, data yang digunakan diperoleh dari Google Form yang dibagikan dengan daftar pertanyaan kepada sebagian mahasiswa. Pada penelitian kali ini, data yang digunakan yaitu dataset yang dibuat dan diambil dari website Wisata Yogyakarta. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan data. Di sini dataset yang digunakan yaitu dataset Wisata Yogyakarta. Untuk data yang digunakan dari dataset yaitu nama wisata, deskripsi, kategori, alamat, rating, dan fasilitas. Berikut dataset yang digunakan. Di sini terdapat di sini terdapat 40 data yang digunakan di dalam dataset Wisata Yogyakarta. Untuk data kategori wisata Sleman itu ada 10. Kemudian untuk kategori wisata Bantul ada 10. Kemudian untuk kategori wisata Gunung Kidul ada 10. Kemudian untuk kategori Kulon Progo ada 10. Untuk selanjutnya, yaitu visualisasi. Yang pertama ada word cloud. Di sini eh,
tampilannya seperti kata kata-kata yang diambil dari kolom clean WS, yaitu yang sudah di text processing dari kolom deskripsi. Kemudian yang kedua yaitu visualisasi matriks. Untuk visualisasi matriks, di sini data yang digunakan yaitu dari kolom kategori dan rating. Untuk kategori wisata Bantul dengan rating 3,9, jumlah datanya 1. Kemudian untuk wisata Bantul dengan kategori, maksudnya dengan rating 4,1, jumlah datanya 0. Kemudian kategori wisata Bantul dengan rating 4,4, jumlah datanya 1. Kemudian wisata Bantul dengan rating 4,5, jumlah datanya 4. Wisata Bantul dengan rating 4,6, jumlah datanya 4. Wisata Bantul dengan rating 4,7, wisatanya 0. Jumlah datanya 0. Kemudian kategori yang kedua yaitu wisata Gunung Kidul dengan rating 3,9, jumlah datanya 0. Kemudian wisata Gunung Kidul dengan rating 4,1, jumlah datanya 0. Wisata Gunung Kidul dengan rating 4,4, jumlah datanya 1. Wisata Gunung Kidul dengan rating 4,5, jumlah datanya 3. Wisata Gunung Kidul dengan rating 4,6, jumlah datanya 3. Wisata Gunung Kidul dengan rating 4,7, jumlah datanya 3. Kemudian untuk kategori Kulon Progo, wisata Kulon Progo dengan rating 3,9, jumlah datanya 0. Wisata Kulon Progo dengan rating 4,1, jumlah datanya 1. Wisata Kulon Progo dengan rating 4,4, jumlah datanya 3. Untuk wisata Kulon Progo dengan rating 4,5, jumlah datanya 3. Wisata Kulon Progo dengan rating 4,6, jumlahnya 3. Untuk wisata Kulon Progo dengan rating 4,7, jumlah datanya 0. Kemudian wisata Sleman, dengan rating 3,9, jumlah datanya 0. Wisata Sleman dengan rating 4,1, wisata Sleman dengan rating 4,1, jumlah datanya 0. Wisata Sleman dengan rating 4,4, jumlah datanya 2. Wisata Sleman dengan rating 4,5, jumlah datanya 2. Wisata Sleman dengan rating 4,6, jumlah datanya 4. Wisata Sleman dengan rating 4,7, jumlah datanya 2. Untuk selanjutnya, yaitu visualisasi grafik. Yang pertama bar. Di sini menampilkan urutan rating dari rendah ke tinggi dari semua wisata. Untuk yang kedua dari grafik yaitu line. Di sini eh, dari grafik line rating, data yang digunakan yaitu rating dan jumlah data. Untuk rating 3,9 itu jumlah datanya 1. Untuk rating 4,1 jumlah datanya 1. Untuk rating 4,4 jumlah datanya 7. Untuk rating 4,5 jumlah datanya 12. Untuk rating 4,6 jumlah datanya 14. Kemudian untuk rating 4,7 jumlah datanya 5. Kemudian selanjutnya yaitu grafik pie chart. Sini
terdapat 4 kategori wisata, yaitu wisata Bantul, wisata Sleman, wisata Gunung Kidul, dan wisata Kulon Progo. Untuk masing-masingnya yaitu 25%. Wisata Bantul 25%, wisata Slemannya 25%, wisata Gunung Kidul 25%, wisata Kulon Progonya 25%. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.